Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rina Renai PMPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan Prodi PBI semester 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi pada mata kuliah saingolistik. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu patuh dan taat kepada ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di siang yang berbahagia ini izin memperkenalkan kelompok kami yang terdiri saya sendiri, Hendra Nur Rohman, dan kawan saya, Siriani, ingin, ingin membuka ruang-ruang diskusi pada mata perkuliahan hari ini dengan membahas suatu topik itu yang mengenai perkembangan bahasa anak. Nah, maka daripada itu, untuk mengefektifkan waktu, maka saya persilahkan kepada Mbak Siriani untuk memberikan gagasan, pendapat, atau pandangannya mengenai perkembangan bahasa pada anak. Silakan, Mbak Siriani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mengetahui perkembangan anak itu sejak dari bayi, bahasa yang dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain, ya, kesempatan mendengarkan dan menguji coba suara dan kata, gitu kan. Nah, kata-kata dari percakapan bayi memperoleh bahasa selama beberapa bulan pertama. Hal ini dapat terindikasi dengan merespon suara atau yang disebut child direct speech atau lebih sering juga disebut bahasa ayah dan ibu yang dikarakteristikkan dengan intonasi dan irama yang unik seperti orang tua berbicara dengan anak-anaknya. Bahasa ayah atau bahasa tidak dipelajari secara luas seperti bahasa ibu, tetapi lebih bertipe melucu, menemani lebih kecakapan dalam memerintah dan menggunakan bahasa yang canggih dari anak-anaknya. Itu menurut Sutekno di 2004. Kecakapan dalam bahasa pertama adalah prasyarat kecakapan bahasa kedua. Itu menurut Hakuta di 96 dan di Saudi di 2003. Sedangkan menurut Caroline dan Jessica di tahun 2004 menyatakan bahwa anak-anak yang tidak dapat mengembangkan kecakapan bahasa rumah kemungkinan mengalami kesulitan pada penguasaan kosakata, ingatan pendengaran, dan perbedaan penguasaan masalah tugas sederhana dan kemampuan mengikuti sesuai dengan urutan. Nah, kesulitan bahasa seperti ini seringkali dikelompokkan ke dalam anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mereka yang mendapat pendidikan khusus atau yang disebut ABK. Oke, selanjutnya perkembangan bahasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ruther, Thorpe, dan Goldin di tahun 2000, dalam Makado dan Meyer di 2005 menemukan bahwa anak-anak mengalami bahasa ayah dan ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, respon verbal dan nonverbal, yang diakui dan diterima, juga melalui interaksi yang intens, dan dikatakan bahwa ucapan anak-anak berarti akan dapat mengembangkan bahasa mereka lebih cepat daripada yang lain. Bahasa anak-anak dikarakteriskan secara umum oleh pola yang muncul. Itu menurut Barbara di 2004 itu sebagai berikut. Jadi menangis, gurgling atau meraban atau mendekut, tertawa dengan suara keras, lokalisasi, tertawa dengan mulut tertutup, bercakap-cakap, memanggil dengan satu kata gitu. Contohnya mama mama itu mungkin pada periode anak di usia 1,5 itu mulai bisa dengan memanggil kata tersebut. Suku kata yang vocable yang artinya suara mendekatin kata tetapi dengan
dengan kreasi anak. Obrolan ekspresif atau suara percakapan nyata tetapi tidak dapat dibedakan atau masih samar-samar ya, mengulangi perkataan ketika dibujuk, kata-kata mengikat yang dapat dibedakan dalam obrolan ekspresif. Holoprase atau kalimat dengan satu kata susu dapat berarti saya ingin susu atau di mana susu saya gitu. Jadi belum bisa menyebutkan secara keseluruhan. Mungkin hanya kata-kata yang mudah dikatakan terlebih dulu. Nah, selanjutnya telegraphic speech atau kalimat dua kata. Jusma dapat berarti mama, saya ingin jus. Nah, ini berkembang sesuai dengan umur mereka. Nah, overgeneralize atau speech atau kata-kata umum sebutan putsch mungkin dapat keluarga menyebutkan seperti nama-nama yang ada di sekitarnya menggunakan untuk misalkan melihat binatang mereka bisa panggil itu apa dek gitu kan anjing misalnya seperti itu. Under generalized speech atau sebutan anak seseorang misalkan nama ibunya Wati oleh karena itu eh, bibi jadi kalau dalam menyebutkan nama seseorang itu dia harus dengan nama lain mungkin kalau misalkan dia mau manggil bibinya namanya Wati tapi karena dia belum mampu mungkin dia hanya bisa menyebutkan bibi seperti itu. Terus perputaran percakapan. Kata-kata kreatif atau kata-kata yang biasanya dibutuhkan untuk menemukan kata yang belum dipelajari atau yang tidak punya kerangka referensinya. Keingintahuan kata-kata verbal, keingintahuan akan kata-kata yang tercetak seperti itu. Jadi tahapan daripada perkembangan anak itu adalah menyesuaikan dengan umurnya. Jadi dari sekian bulan sampai sekian bulan dia mungkin baru bisa menguasai apa, dari sekian bulan ke sekian bulan mulai apa. Cuman bahasa yang paling penting itu adalah interaksi antara anak dan ibunya biar dia mampu menguasai bahasa pertamanya itu bisa merespon dengan sangat baik. Oke, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke presenter. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sriani. Nah, berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sriani mengenai tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak, memang betul bahwasanya bahasa-bahasa anak itu tahapannya memang yang menjadi standarisasinya adalah usia dan lalu juga faktor lingkungan seperti keluarga dari ayah maupun ibunya. Nah, di sini ada tabel yang bisa kawan-kawan lihat. Tabel ini memperlihatkan mengenai tahapan perkembangan bahasa anak yang memang diklasifikasikan dari segi usia. Nah, bahwasanya perkembangan bahasa pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses pengembangannya. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak, nah diharapkan kita yang menjadi guru nanti di masa depan dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam perkembangan bahasa digunakan untuk melihat percakapan anak disertai dengan penggunaan teknologi untuk merekam suara anak. Nah, kawan-kawan bisa lihat berikut ini adalah penjelasan mengenai cara mengakses perkembangan anak. Tahapan perkembangan bahasa menurut Banner dalam Ropi, Statham, dan Moss pada tahun 2002. Nah, yang pertama itu disebut tingkatan prabicara. Nah, pada tingkatan prabicara ini itu biasanya terdapat pada usia ketika anak itu lahir sampai dengan 10 bulan. Lalu, apa sih kemampuan eh, anak tersebut dalam berbicara maupun berbahasa pada tingkatan prabicara? Nah, kawan-kawan bisa lihat yang pertama itu perkembangan suara, persepsi, dan hasil. Lalu yang kedua itu perkembangan isyarat. Yang ketiga, itu penambahan persepsi suara, bicara baik, merupakan hasil menangis dan keributan, bermain dengan suara, termasuk mengulang bicara dengan orang lain yang dimulai usia 3 bulan, antara 6 bulan sampai 10 bulan. Dapat menggunakan konsonan dan huruf vokal terbatas. Jadi ketika pada usia seperti itu, nah ketika anak-anak menangis atau misalkan tertawa, lalu juga mengeluarkan suara-suara huruf vokal seperti A, I. Nah, itu tuh anak tersebut itu berada dalam tingkatan prabicara, kawan-kawan.
Yang kedua, ada tingkatan kata-kata pertama permunculan nama. Biasanya tingkatan ini berada pada usia 10 sampai dengan 13 bulan. Lalu, apa kemampuan anak tersebut pada di usia seperti itu? Nah, biasanya di usia seperti itu, di tingkatan seperti itu, anak-anak itu mulai ada pengertian kata tunggal, lalu juga menghasilkan kata tunggal, lalu juga perbedaan individual dalam penggunaan kata tunggal, lalu fungsi isyarat sebagai kata, dan perhatian dapat diarahkan dengan objek seperti lihat kucing atau lihat anjing gitu kan. Ami, ada kucing, Ami, anjing gitu kan. Mulai 13 bulan menerima kosakata dari 17 sampai dengan 97 kata. Jadi pada tahapan atau tingkatan kata-kata pertama permunculan nama di usia 10 sampai 13 bulan. Nah, biasanya si anak-anak ini harus diberikan respon, diberikan stimulus mengenai kata-kata yang ada dalam bahasa yang nantinya itu diserap dan diterima menjadi pembendaharaan kata oleh anak-anak tersebut sebagai awal untuk mereka berbahasa. Yang ketiga, ada tingkatan kombinasi kata. Biasanya tingkatan ini terletak pada usia 18 sampai 24 bulan. Nah, kemampuan si anak pada usia tersebut yaitu mulai penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan multi kata. Contoh, susu. Artinya dapat minta susu atau meminta ASI. Yang tadi seperti dijelaskan Mbak Sri gitu. Ketika ada anak pada usia tersebut mengatakan susu, 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 dia tuh ingin meminta susu atau dia sedang menanyakan susu saya di mana gitu. Tapi dia tidak bisa menanyakan dengan kalimat yang banyak. Dia hanya menyebutkan kata susu. Kata itulah yang tadinya diterima oleh si anak dari tahapan atau tingkatan yang kedua. Seperti itu kawan-kawan. Lalu juga eh, tahapan terakhir atau tingkatan terakhir yaitu tingkatan tata bahasa. Nah, pada tingkatan ini biasanya anak-anak itu relatif berada pada usia 20 sampai 30 bulan. Nah, si kemampuan anak ini pada usia tersebut ialah kecepatan memperoleh morfem. Lalu perkembangan bahasa yang unik pada usia ini seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, atau kamu, lalu penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang teratur. Nah, pada anak usia seperti ini itu dikatakan bahwa mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, kamu, lalu juga penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang teratur itu mulai berbicara secara teratur. Kalau tingkatan sebelumnya ingin meminta susu cuma bilang susu, susu, susu. Lalu kalau di tingkatan ini ketika dia ingin susu ya dia berbahasa gitu bahwa aku mau susu, aku mau susu gitu atau aku mau kue, aku mau kue. Si anak pada tingkatan tersebut sudah mulai menggunakan bahasa dengan kalimat yang terstruktur. Oke, seperti itu eh, penjelasan materi dari kelompok kami yang disampaikan oleh saya dan Mbak Triani, yang disampaikan oleh saya dan Mbak Triani. Adapun eh, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sebagai bahan perdiskusian mata kuliah hari ini, ya kami membuka ruang-ruang diskusi selebar-lebarnya bagi kawan-kawan membahas perkembangan bahasa anak untuk bermanfaat kita semua. Selain daripada itu, eh, kami juga meminta tambahan dan juga pendapat dari Bu Rina selaku dosen pengampu mata kuliah hari ini. Kami cukupkan mengenai materi perkembangan bahasa pada anak. Kami mohon maaf bila mana ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan dan juga Bu Rina karena sejatinya kita manusia eh, tak pernah luput dari kesalahan maupun kehilafan. Makanya di bulan puasa ini ampunilah segala kesalahan kami sebagai manusia. Cukup sekian dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.